Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya selalu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita masih membahas tentang Kumailah. Kenapa tidak? Bagi saya sebagai YouTuber pemula, hal ini cukup mencengangkan. Kenapa? Karena dia adalah seorang muslim, ya. Pengakuan beliau ini adalah seorang muslim, kemudian dia mencari celah terhadap agamanya sendiri. Secara logika, orang yang beragama, siapapun yang beragama dan apapun agamanya, tentu dia akan mempertahankan agamanya, tapi tidak dengan dia ini, ya. Tidak dengan dia ini, sehingga banyak sekali nonis, YouTuber nonis mengangkat Kumailah ini, kemudian menjadikan dia sebagai narasumber di podcast untuk mencari di mana letak dan celahnya. Kenapa tidak? Ya, dia adalah sebagai seorang yang katanya hafiz Al-Quran, kemudian dia tidak setuju dengan isi Al-Quran. Nah, bayangkan, ya, kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, itu dianggap sebagai orang yang mabuk agama. Nggak apalah kalau kita disebut orang sebagai mabuk agama daripada orang yang menghancurkan agama. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ada sebuah video kita dapatkan ya dari Teman Kepo, ya. Beliau ini ternyata telah mengadakan investigasi terhadap siapa sebenarnya Kumailah ini. Namun sebelum kita tayangkan video dari beliau ini, kita ingin menjadikan tayangan ini nanti sebagai bahan referensi, ya, bukan sebagai bahan ponisan. Ya, saya tidak memponis Kumailah, tetapi dengan adanya video ini sebagai bahan referensi bagi kita. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin saya sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lam tadillu ma samattum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua pedoman, kata Rasulullah, dan kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika berpegang kepada keduanya, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka engkau akan selamat. Dengan dua pedoman ini, insya Allah kita tidak akan pernah tersesat. Selalulah berpegang teguh terhadap dua pedoman yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ini sebagai bahan tambahan kepada kita semua sebagai orang yang berislam. Mari bersama-sama kita teguhkan iman kita, karena memang di akhir zaman ini segala sesuatu hal yang aneh, serta karena kita menghadapi dalam namanya fase-fase Ghazwatul Fikri, perang pemikiran, maka kita mengajak semua kaum muslimin untuk aktif dalam menyebarkan dakwah Islam, kemudian berpegang teguh terhadap agama kita. Mari kita simak video dari channel Teman Kepo sebagai berikut ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya channel YouTube Forbidden Questions. Dan pas aku lihat di video-videonya yang membahas tentang agama, selalu saja berusaha untuk menjatuhkan Islam. Padahal dia pernah jadi penghafal Quran. Makin penasaran dong. Jadi mulailah aku telusurin siapa sih orang ini. Dan inilah hasil penelusuranku. Jadi, Kumailah ini berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Lahir Februari 1992, berasal dari keluarga muslim yang taat. Jadi dia sempat mondok bertahun-tahun di pesantren. Nyampe sempat malah dapat bukti lulus menghafal Quran. Nah, di sisi lain, ini perempuan ada sejarah gelapnya nih. Dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Dia ngerasa insecure sama fisiknya selama bertahun-tahun. Sampai bikin dia ngerasa rendah diri dan nggak berharga. Dan ini menggiring dia sampai depresi. Nah, setelah didiagnosa, ternyata dia ngalamin depresi mayor dan kecemasan berlebih. Dan semua ini menyebabkan ini cewek berkali-kali berusaha melakukan perencanaan percobaan bundir. Ya, bundir cuy. Saking besar keinginan bundirnya, dia sampai suka bikin list-list tentang cara-cara bundir yang terefektif dan dipersentasein tingkat keberhasilannya. Serem bener ya. Nah,
Terus di fase hidupnya yang bermasalah ini dengan kepercayaan dirinya, dia berusaha untuk bisa memperbaiki diri dan kelihatan lebih cantik. Salah satunya adalah dengan cara buka kerudung tahun 2019. Oke, balik lagi ke masalah kejiwaannya nih. Akibat depresi mayor dan kecemasan berlebih ini, akhirnya dia harus makan obat-obatan antidepresi dan terapi. Karena depresinya ini ternyata udah berlangsung bertahun-tahun. Sampai akhirnya baru tahun 2020 dia menyatakan sembuh, udah nggak makan obat-obatan dan juga udah berhenti terapi. Terus di tahun 2023 ayahnya meninggal dan di tahun yang sama dia mulai posting video pertamanya di YouTube. Oke, sekarang kita ngomongin channel YouTube-nya. Channelnya ini bisa dibilang dari awal emang temanya tuh konsisten banget. Di tiap-tiap videonya yang membahas tentang agama, pasti yang dia bahas selalu agama Islam. Dan dia selalu berusaha menjatuhkan dan merusak ajaran agama Islam dengan alasan-alasan yang absurd dan tidak berdasar. Kalau kalian perhatiin, belum pernah dalam video-videonya yang ngebahas tentang agama, dia ngebahas tentang agama lain. Atau berusaha untuk menjatuhkan agama lain. Contohnya umpamanya ngomongin Kristen kayak Hindu, Buddha. Nah, ini kan jadi bikin aku curiga dong. Pertanyaan pertama di otak aku muncul. Apa tujuan dia bikin channel ini sebenarnya? Apa emang dia nggak setuju dengan semua agama atau cuma Islam? Dan kayaknya kalau dia nggak setuju sama semua agama yang ada di Indonesia, dia akan serang agama lain juga dong, bukan cuma Islam. Tapi karena dia cuma berusaha nyerang Islam, berarti emang ini channel dibikin bertujuan buat menjatuhin Islam. Kepo lagi dong. Nah, mulailah aku telusurin dari video-video awal yang ada di channelnya. Jadi, kalau aku perhatiin, untuk seseorang yang baru bikin channel, video-video awal dari pertama aja udah dikerjain dengan cukup profesional. Dari mulai background, lighting, audio, kamera, pengeditannya. Dan ini menurut aku membutuhkan tim. Jadi aku mulai mikir nih. Nah, pertanyaan kedua. Apakah ini cewek emang bikin channel pure dari dia sendiri? Atau emang ada yang modalin? Jadi sengaja nih cewek cuma jadi buzzer doang gitu. Ini pasti dia gak sendirian. Pasti ada tim di belakangnya. Dan tim itu pasti perlu biaya dong. Jadi pasti ada yang biayain dan ngurusin timnya itu semua untuk lebih meyakinkan diri apakah channel ini emang ada yang mengkoordinasi atau enggak. Nah, aku mulai ngejelajahin channel ini lebih dalam lagi. Aku mulai kasih komen di salah satu videonya tentang ayat perang di Islam. Dan baru aja komen di posting udah hilang dong. Padahal aku posting di atas jam 12 malam. Terus aku coba lagi kan, besoknya posting dengan komen yang sama. Kali ini aku rekam postingannya. Nah, ini nih postingannya. Satu hari aku cek, masih aman, masih ada. Dan di hari kedua ternyata, tada! Udah hilang dong. What? Coba deh, kalian posting komen yang membela Islam di salah satu videonya. Apakah komentar kalian bakalan di-delete kayak aku juga? Atau cuman aku doang yang di-delete? Pantes, yang aku lihat di kolom komentarnya, semua komentar selalu mendukung dia untuk menjatuhkan Islam. Ternyata, kalau ada yang mendukung Islam, di-delete toh. Nah, kalau kita menjelajahi channelnya, kita bakal ditawarin untuk berlangganan. Dan di situ, pic fotonya bukan pic fotonya si Kumaila, tapi pic foto koko-koko gitu. Makin yakin ya aku, berarti dia punya tim admin yang ngurusin channelnya. Makin fix 108,84% kalau dia emang dibayar untuk jadi buzzer yang berusaha menjatuhkan Islam. Kalau channel ini berusaha untuk menjatuhin Islam, berarti tujuan akhirnya adalah supaya banyak penganut Islam yang keluar dong. Terus, kayak yang tadi sempat aku bilang, kalau tujuannya biar orang ateis, pasti dia akan coba untuk menjatuhkan semua agama. Tapi karena cuma Islam, berarti ada misi supaya agama lain jadi banyak pengikutnya dong. Coba lagi dong, aku cari tahu nih, ada nggak agama lain yang kira-kira pernah dia bela atau dia promosiin gitu? Dan ternyata aku nemuin video ini. Kenapa Islam dan Kristen ini suka tegang? Ya karena konflik-konflik itu kan mewariskan prasangka dan dendam ya. Dan selama bergenerasi-generasi, misalnya kayak penutupan gereja atau pembakaran gereja gitu, atau kebebasan beribadah tuh tidak sebebas itu gitu ya. Ada kelompok yang suka ngerasa ada agama lain yang nggak boleh bebas beribadah gitu. Dan ini tuh jadi semacam petunjuk buat aku. Kalau sebenarnya misi agama yang dia bawa itu Kristen. Ditambah, kalian perhatiin deh, nggak pernah satu kali pun ada di video dia yang mencoba menjatuhkan agama Kristen. Karena kalau mau dicari kekurangan dan celah, sebenarnya di Kristen jauh lebih banyak lagi yang bisa diungkap.
Dan tiba-tiba aku jadi ingat tentang video yang pernah aku bikin yang judulnya Kenapa Populasi Muslim Berkurang dalam 10 tahun terakhir. Di sana aku jelasin dengan berbagai bukti tentang misi kristenisasi, mulai dari dengan bantuan kemanusiaan sampai dengan menyebarkan isu dan fitnah. Dan kayaknya gak mustahil kalau ini juga jadi proyek misi kristenisasi. Selain itu, di Indonesia, agama yang mencari pengikut alias punya misi syiar cuma Islam dan Kristen. Oke, sekarang aku mulai yakin kalau dia adalah buzzer untuk misi kristenisasi. Tapi aku berusaha cari bukti untuk lebih memperkuat argumen aku ini. Dan ini dia video berikutnya yang aku temuin. Banyak Islam gak sih? Masih Islam gak sih? Kadang kayak, ini masih sholat gak sih yang kayak gitu-gitu tuh? Atau ini banyak kalau Kristen jangan ngomongin Islam deh. Ini adalah video waktu dia ngejelasin tentang agama yang dianutnya sekarang. Dia gak mau ngomong tuh apa agamanya. Tapi di awal dia ngomong keceplosan. Selain Islam yang dia bilang Kristen, gak ada agama lain lagi yang dia sebut. Kalau Kristen jangan ngomongin Islam deh. Dan di akhir dia perbaiki dengan ngasih pilihan tambahan. Islam, Kristen, liberal, progresif dia bilang. Dan sebenarnya akan mirip juga, nggak nyaman ya mau aku ditanya apakah aku Kristen, apakah aku Islam, apakah aku liberal atau progresif gitu. Itu sekali lagi ya aku tekankan, kalau dia liberal, progresif, atau bahkan ateis, yang dia serang pasti nggak cuma Islam. Oke, aku mulai paham sekarang kenapa pas ditanya agama dia nggak mau bilang agamanya apa. Kalau emang dia Muslim, kan paling tinggal ngomong aja kan. Kalau dia emang Muslim, nothing tulus kan. Kenapa dia gak mau ngomong kalau dia Muslim? Karena emang dia udah bukan Muslim cuy. Ntar gimana dong? Gak enak dong sama bosnya dia yang udah bayar gede-gedean untuk jadi buzzer Kristen. Masa iya malah ngaku masih jadi Muslim? Terus kalau dia udah Kristen, kenapa gak ngaku aja kan kalau dia emang udah Kristen? Nah, karena kalau orang-orang tahu agamanya Kristen, itu akan jadi senjata buat nyerang balik dia cuy. Nah, contohnya nih, saat dia bahas tentang ayat-ayat perang di Islam, orang-orang Muslim yang tahu tentang isi Alkitab akan komentar tuh. Sekarang kan banyak tuh apologet Islam. Nah, mereka akan menyerang dia balik. Lu lihat di agama Kristen, ayat perang dan kekerasan, bahkan ayat cabul ada dan lebih parah lagi. Nah gitu guys, itu dia lakuin untuk ngelindungin biar gak ada yang nyerang Kristen dan ngungkap berbagai kontradiksi-kontradiksi yang ada di agama Kristen. Jadi, kalau sekarang ada yang nanya sama aku, apa yang ada di pikiran aku saat nama Kumaila disebut? Kumaila, depresi, perencanaan bunuh diri, murtadin, dan buzzer kristenisasi. Kalau kamu punya pendapat lain, jangan lupa ditulis di komentar ya. Terus dengan pengetahuan sebanyak itu, seluas itu, dan dengan hazanah yang luas itu, kenapa masih Muslim? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.